Pada pendahuluan matematika diskrit ini nanti kita akan mengetahui sebetulnya pokok bahasan apa yang akan kita eh, pelajari selama satu semester ini pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, matematika diskrit itu sendiri sebetulnya merupakan cabang ilmu dari matematika yang khusus mengkaji objek-objek yang sifatnya diskrit. Jadi ada juga yang objek bersifat kontinu tapi tidak masuk di ranah pembahasan mata kuliah ini nantinya. Nah, sesuatu disebut diskrit itu setidaknya ya apabila terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersambung. Jadi tidak kontinu gitu kan. Nah, contohnya apa? Misal itu himpunan bilangan bulat atau integer ya. Nah, lawan kata diskrit ya kontinu tadi ya. Ini bersambung kalau kontinu. Kalau diskrit itu tidak bersambung. Misalkan himpunan bilangan real. Nah, misal angka 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya itu bilangan diskrit. Tapi kalau misalkan dari 1 sampai 2 kan antara 1 sampai angka 2 itu kan ada bilangan yang lain sebetulnya, yaitu bisa mungkin 1,1, 1,2 ya. Kan ada sebetulnya itu kan bersambung lah itu nilai kontinu ya. Tapi kalau 1 kemudian 2, 3 itu diskrit. Nah, untuk lebih jelasnya ini misalnya ini fungsi ya, fungsi gelombang atau persamaan dari y sama dengan pn untuk fungsi x ya. Nah, ini kalau yang titik-titik ini ya, titik ini berarti ini nilai diskritnya ya. Jadi titik ini, titik dicuplik ya. Jadi per cuplik misalkan ngambil yang sini, ambil yang sini itu namanya diskrit. Tapi kalau yang garis ini ya, ini garis kontinu bersambung. Nah, ini namanya kontinu. Jadi bedanya itu aja ya. Nah, di antara titik ini dan titik ini itu ya ada nilai-nilai yang bersambung sebetulnya. Tapi kalau hanya mengambil titik sini, kita mencuplik itu bagian tertentu itu diskrit. Jadi itu bedanya antara diskrit dengan kontinu. Nah, mengapa harus mempelajari matematika diskrit? Paling tidak ini nanti mahasiswa akan dapat berpikir secara matematis ya, mengerti tentang argumentasi matematika ya. Kemudian juga akan memberikan landasan matematis pada mata kuliah yang dibutuhkan di bidang teknologi informatika atau komputer ya, atau komputasi secara umum ya. Nah, nanti akan dipelajari algoritma, struktur data, basis data, otomata, jaringan komputer ya, teknik kompilasi dan lain sebagainya. Nah, ini dasarnya ya matematika diskrit. Nah, tujuannya ya tadi biar punya logika matematis atau penalaran ya. Sehingga nanti bisa memberikan argumentasi secara matematis. Tidak asal-asalan ya. Lalu analisis kombinatorial, artinya nanti mahasiswa juga mampu menghitung atau mengenumerasikan suatu objek-objek tertentu, tentunya objek-objek yang diskrit ya. Seperti misalkan kalau di matematika ya materinya materi kombinasi seperti permutasi, peluang, seperti itu. Lalu strukturnya diskrit ya, mampu bekerja dengan struktur yang diskrit. Jadi diskrit tadi sudah tahu bahwa segmen-segmennya itu jelas ya. Ini kemudian ini lagi ya, tidak kontinu ya. Nah, itu strukturnya diskrit. Kemudian berpikir algoritmik. Nah, ini tentu harus bisa menggunakan penalaran matematis tadi sehingga nanti bisa merancang sebuah algoritma ya. Nah, algoritma ini dipakai untuk memecahkan persoalan dengan bantuan spesifikasi dari algoritma tadi. Jadi
suatu kasus itu nanti bisa dibuat algoritma penyelesaiannya seperti apa. Jadi urut-urutannya, langkahnya bagaimana itu bisa dibuat. Nanti juga ada kuliah algoritma dan struktur data. Kemudian aplikasi dan pemodelan ini biasanya di semester 3 ya paling cepat nanti dapat pemodelan dan simulasi mata kuliah itu juga, atau semester 5 lah juga akan bisa mendapatkan ya. Nah, nanti fungsinya tentu untuk bisa mengaplikasikan matematika diskrit ya pada setiap bidang studi yang tentunya yang terkait ya. Kemudian mampu membuat permodelan suatu kasus atau persoalan ya dengan tujuan untuk mencapai sebuah problem solving. Jadi punya skill untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Nah, contohnya apa kasus-kasus yang diskrit itu? Misal, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter ya. Nah, 8 karakternya itu bisa angka, bisa huruf, bisa gabungan angka dan huruf. Nah, itu kemungkinan password yang bisa disusun itu ada berapa banyak? Nah, ini nanti bisa dibahas di matematika diskrit. Kemudian bagaimana menentukan nomor ISBN pada sebuah buku yang biasanya buku-buku yang terbit nasional itu kan wajib ada ISBN-nya sehingga nanti bisa terlacak. Nah, membuat nomor ISBN itu juga suatu hal yang diskrit ya, nanti butuh landasan dari matematika diskrit ini pastinya. Lalu berapa banyak string biner dengan panjang 8 bit di mana mempunyai 1 bit sejumlah ganjil. Nah, ini adalah semuanya ini ya, kalau nanti dibaca ini adalah kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan metodologi di matematika diskrit. Nah, apa saja yang akan dibahas? Nah, itu nanti banyak sekali tentunya ya. Ada fungsi, ada relasi, ada logika. Logika itu juga nanti ada banyak ya. Cara mengambil kesimpulan dan sebagainya. Nah, contoh lagi ini misal ya, komputer digital yang kita gunakan itu kan sebetulnya bekerjanya secara prinsip diskrit juga ya. Nah, ini misal gambar nih ya. Gambar ini kan sebetulnya gambar pixel-pixel ya, susunan dari pixel-pixel. Nah, pixel-pixel itu kan diskrit. Nah, kalau digabung nanti akan menjadi sebuah gambar yang utuh, yang kontinu seperti ini. Tapi aslinya gambar yang mulus ini itu sebetulnya kan hanya susunan dari pixel-pixel, dari diskrit-diskrit ini ya. Jadi komputer kecil nanti fungsinya ya tadi akan memanipulasi sehingga dari bentuk diskrit tadi bisa menjadi bentuk yang lebih utuh. Atau kamera digital juga menangkap gambar atau analog kemudian direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan pixel tadi ya. Jadi pixel itu merupakan elemen diskrit dari gambar yang utuh. Nah, ini contoh saja ya, dari hal yang diskrit menjadi hal yang gambar yang utuh seperti ini. Nah, nanti materi yang akan dibahas itu ya logika, himpunan, relasi, fungsi, kemudian induksi matematika, teori bilangan. Contoh studi kasusnya adalah penomoran pada ISBN, kemudian graf, lalu pohon. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari lah selama 1 semester. Nah, referensinya bisa dilihat juga di Kulino ya. Di Kulino sudah ada itu aturan perkuliahan ya, atau kontrak perkuliahan, bagaimana penilaiannya. Nah, nanti bisa dicermati. Nah, ini buku-buku yang bisa digunakan sebagai bahan belajar. Nah, ini baru pendahuluannya ya.